Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Melanjutkan mengaji kitab Bulughul Maram dengan hadis, yaitu Bulughul Maram hadis An Jabir, hadis nomor 212 pada kitab Bulughul Maram Sohifah atau halaman 40, pada kitab syarahnya Ibanatul Ahkam halaman 214 juz 1, dengan nomor hadis 212 pada kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin, ruya diratake apa hadis An Jabirin sangat Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Rasulullah li Bilalin maring sahabat Bilal, ida adzanta adzana apa bedane adzana karo adzana? Ya wazan fa'ala, faedah apa wazan fa'ala? Taksir itu sering atau banyak. Nah adina mengizini, ne adana adzana sering adan atau berkali-kali adan. Adzanta adzana fi'il madhi dhamir huwa, nah adzanta fi'il madhi dhamir anta. Ngoten ta? Adzana adzanu adzanat adzanata adzanna adzanna adzanta adzantuma adzantum adzanti adzantuma adzantunna adzantu adzanna. Ngoten nek tafsir lugawi, ida adzanta nalikane adzan sapa sira Bilal, fatarosal mongko alon-alono sira Bilal, alon-alono sira Bilal. Wa ida aqamtana nalikane qomat sapa sira Bilal, fahdur mongko rikatno sira Bilal, cepetno atau rikatno sira Bilal. Waja'al baina adanika wa iqamatika miqdara ma yafaragul aqlu min aqli. Waja'alan dadekno sira Bilal, domir iki fil amar domir antas doyo adanta, fatarassal domir anta, fahdur domir anta, ija'al domir antas doyo. Lah kembalinya ke siapa? Ya ke Bilal ini semua, karena mukhatabnya adalah Rasulullah, ya mukhatabnya mutakalimnya adalah Rasulullah, orang yang bicara adalah Rasulullah, orang yang mukhatab, orang diajak bicara namanya Bilal. Semua fi'il amar ini domirnya domir anta. Ngoten. Jadi urut ngoten. Mriku wonten napa wonten wawu ataf wa idza aqamta fahdur. Mriku maktuf alai ida adzanta fatarasal. Waj'al min baini adanika wa iqamatika miqdara ma yafragul aqlu min aqlihi. Mriku wonten wawu ataf. Di situ semua jumlah setelah wawu di situ sebagai maktuf, jumlah sebelumnya namanya maktuf alaih. Mriku wonten maktuf, maktuf ida antana ida adanta fatarosal maktuf alaih. Wa ida aqamta fahdur maktuf. Ij'al bain adanika wa iqamatika miqdara ma yaqulu sampai akhiripun maktuf. Jadi kita mriku wonten maktuf alaih, wonten maktuf alaih. Ngoten nggih, paham nggih? Di situ di antara berbagai jumlah di situ ada huruf ataf semua. Wa di situ nggih, wa huruf ataf pinten niku? 3. Ya. Fakti biwawin sabikon aulahiko fil hukmi au musahiban muwafiqo. Alfiyah. Fakti biwawin sabikon aulahiko fil hukmi au musahiban muwafiqo.
Pokoknya agar enak iku agar ilmu alatnya jalan. Jenengan iku yang memang kudune ilmu alatnya jalan ya. Sedikit-sedikit jalan ya. Nanti bisa memahami kitab itu mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqamta nalika wa idza waja'alan dadekno sira. Waja'alan dadekno sira berarti sura Bilal min adanika baina adanika ing dalam antarane adan ira wa iqamatika lan qomat ira. Miqdar ma kelawan kira-kirane perkara. Ya faragu kang rampung apa al aklu apa madang min aklihi sangka madange wong min akli sangke madange wong al hadis istamir nerosna sira al hadis ing hadis iki rawang riwayat ing hadis sapa Tirmidzi sama Imam Tirmidzi wa dha'afalan milang dhaif sapa Tirmidzi hu ing iki hadis wa dha'afalan milang dhaif sapa Tirmidzi hu ing iki hadis. Hadis yang sumbernya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata kepada Bilal, "Hai Bilal." Seakan-akan begitu. Nah, ini kan berarti Rasulullah berkata kepada Bilal berarti kan ada mukhatabnya, ada mutakalim, ada mukhatabnya. Yang bicara Rasul, yang diajak bicara ada Bilal. "Hai Bilal, apabila kamu azan, maka pelan-pelan saja kalau adzan hai Bilal. Dan apabila kamu qomat maka cepatkanlah, cepatkanlah kamu ketika kamu qomat. Dan jadikanlah di antara adzan dan qomat perkiraan orang selesai makan dari makannya." Kita durasi makan itu kira-kira berapa menit nih? Durasi makan. Kita semua makan kira-kira berapa menit? 5 menit atau 3 menit? Ya, perkiraan durasinya antara 2 menit sampai 5 menit lah ya. Kira-kira itu. Aja di situ berarti tenggang waktu antara 2 menit 5 menit berarti kita di antara adzan sama qomat kita diperintahkan untuk qobliyah ya, melaksanakan sholat qobliyah. Kalau dalam sebuah kitab di I'anatul Talibin syarahnya kita Fathul Muin, di situ ada juga antara adzan dan qomat itu kira-kira 4 rakaat dilaksanakan sholat qobliyah 4 rakaat. Ya, begitu. Kalau kiranya kita itu bisa melaksanakan qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat sholat duhur ya. Mama sholat duhur 2 rakaat bisa dilaksana, kemudian setelah selesai qobliyah duhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah duhur, qobliyah duhur lagi 2 rakaat, salam. Pertama tadi sudah selesai, lanjutkan dengan qobliyah duhur 2 rakaat ya. 2 rakaat lagi qobliyah duhur berarti salam. Itulah kira-kira tegaknya dilaksanakannya antara adzan dan qomat. Seperti halnya seorang makan, kira-kira makan durasi makan itu antara 5 menit, 3 menit ya, relatif tinggal makannya orang. Kalau orang makannya banyak ya lama. Ya, orang makannya porsinya banyak, ayam 1 engkong di meja 1 engkong ya, makan sendiri ya lama. Maksudnya di sini adalah standar makannya orang yang umumnya kira-kira 1 piring lah ya, itu kira-kira waktunya 2 menit, 3 menit sampai 5 menit. Di situ adalah apabila sudah kira-kira lamanya ini relatif juga. Dalam arti relatif ya memang makan seorang itu ya beda-beda tetapi standarnya adalah standar umum. Kira-kira seorang makan sudah selesai makannya, maka kemudian qomati. Nah, setelah adzan kemudian qomat gitu ya. Masyru'iyatu tartilil adani bita'anna li'anna aksar iblagon wal muradu minu al-i'lamu lil ba'idi. Ini pemahaman hadis pada hadis di sini. Seseorang yang adzan itu disunatkan dilaksanakan secara tartil. Tartil itu bagus, adanya bagus sekali. Ya, kenapa? Seorang yang adzan itu supaya diusahakan tartil atau bagus, ya adanya bagus, supaya dengan adzan orang itu punya ada perhatian. Kalau ada perhatian, maka adzannya itu sampai menyentuh ke dalam hati. Aksar iblaghon. Orang yang adzannya bagus maka sangat menyentuh sampai kepada sum-sum hati, sampai pikiran, sampai hati. Sampai pikiran sampai hati, kemudian ketika mendengarkan adzan maka terdorong untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Wal muradu minhu al-i'lamu lil ba'id, sedangkan
asal mula hakikatnya adzan itu adalah, yang dimaksud dengan adzan itu adalah memberitahu orang untuk masuk sholat, untuk bagi orang-orang yang jauh, ya orang yang jauh ya, maka di sini adalah dilaksanakan adzan dalam rangka untuk memberitahu sudah waktunya waktu sholat. Masyru'iyatul isra'i fil iqamati, ketika qomat maka disunatkan untuk cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Li'annaha i'lamun lil hadirina. Kenapa cepat-cepat ketika qomat? Karena untuk memberitahu bagi orang-orang hadir, orang yang datang. Ya, nah kalau sudah semuanya siap ya segera untuk qomati. Jangan lama-lama. Pujian ya jangan lama-lama, secukupnya. Ketika imam sudah siap ya, pujiannya sudah, makmumnya juga sudah siap, segera untuk laksanakan qomat. Jangan lama-lama ketika pujian. Fa isra'uha ansabu liyafragha minha wa yadkhulu liyafragha minha wa yadkhulu fi sholati allati al-maqsudu. Isra atau mempercepat qomat itu lebih sesuai, lebih bagus, lebih sesuai. Karena apa? Supaya orang itu bisa segera untuk masuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang dituju ya sholatnya itu, bukan yang ditujunya itu pujiannya enggak, adanya enggak. Adan pujian itu proses awal kesunatan. Yang dituju itu adalah segera untuk melaksanakan ibadah sholat, karena hakikatnya yang kita tuju adalah ibadah sholatnya itu ya. Yustahabbu tabaruki waktin, yustahabbu tarku waktin bainal adzan wal iqamati isti'dadan lis sholati. Kesunatan meninggalkan waktu di antara adzan dan qomat untuk siap-siap melaksanakan sholat. Jadi ketika ada waktu masuk sholat, maka yang paling bagus, yang paling sunat, yang paling sunat adalah meninggalkan waktu di antara adzan dan qomat. Untuk apa? Untuk pekerjaan yang lain. Yang paling bagus adalah kita semua istiqdad, yaitu cawis-cawis, siap-siap melaksanakan ibadah sholat. Liwali Allah tadoya al faidatu al matlubatu minal adani, supaya yang dimaksud, yang dituntut dari adzan itu supaya tidak sia-sia. Faedah yang ada pada adzan qomat, faedah yang ada pada jamaah tidak sia-sia. Ketika sudah ada adzan, maka apapun harus kita bisa kita istirahatkan ya. Dipending dulu, break dulu, bahasa sekarang keren, break dulu. Karena apa? Karena ada adzan, maka break. Yang rapat, yang meeting, yang kerja, yang belajar, yang bekerja dan seterusnya, ketika ada adzan paling utama adalah break, istiqdadan lis sholati, yaitu kita semua untuk cawis-cawis menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 213. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya qala la yu'adzinu ila mutawaddiun. Walahu lan kedue Jabir. Walahu lan kedue Bismillahirrahmanirrahim. Walahu lan kedue sahabat Jabir. Leres. An Abi Hurairah sing sumbere saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah. Ana Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi, la yu'adzinu ora kena adzan illa mutawaddiun kejaba sapa wong kang wudu. Ila mutawaddiun kejaba sapa wong kang wudu. Wa dha'afalan milang dhaif sapa wa dha'afalan imam lan milang dhaif. Wa dha'afalan milang dhaif sapa Imam Tirmidzi hu ing iki hadis aidon kelawan maneh. Fa'ile Tirmidzi ge wa dha'afalan milang hadis dhaif sapa Imam Tirmidzi hu ing hadis aidon kelawan maneh. Jadi hadis yang sumbernya dari Jabir, ya hadis yang diriwayatkan dari Jabir sumbernya dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, seseorang tidak boleh adzan kecuali dalam keadaan berwudu.
Hadis ini adalah hadis yang dikatakan hadis dhaif oleh Imam Tirmidzi juga. Seperti halnya tadi hadis nomor 212 dikatakan 212 juga dikatakan Imam Tirmidzi sebagai hadis dhaif. Hadis nomor 213 ini juga dikatakan Tirmidzi sebagai hadis yang dhaif. Al adanu dzikrullah taala. Adzan adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya bagi ayakun al muadzinu mutawaddian. Maka sebaiknya karena adzan itu adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya seorang yang adzan itu dalam keadaan berwudu. Wa istirati dzalika khilafu ya'ti tafsilu. Tetapi hal tersebut adalah berbeda pendapat di antara para ulama. Ada pendapat-pendapat yang sifatnya rinci para ulama, ada yang di situ adalah tidak harus, ada yang mengatakan harus wudu, ada yang mengatakan tidak harus wudu. Bagaimana hukumnya seorang adzan yang tidak wudu? Nah, ini di sini di kitab syarah dijelaskan. Qala Malikun yu'adzinu ala ghairi wudu'in wala yuqimu ila ala wudu'in. Imam Malik tegas, seorang yang adzan tidak boleh dalam keadaan kecuali dia adalah harus wudu. Imam Malik mewajibkan orang yang adzan harus wudu, ya tak? Adzan. Terus temriki masyhur atau istihbabil taharati bil lil adani. Memang sebaiknya kesunatan orang yang adzan itu dalam keadaan suci, artinya punya wudu. Fa in adzana au aqama al muhdisu hadasa akbarin au asgharin jaza ma'al karahati indal jumhur. Menurut kebanyakan para ulama, bahwasanya orang yang adzan dalam keadaan hadas tidak punya wudu atau hadas besar sekalipun junub hadas besar atau hadas kecil tidak punya wudu, maka boleh, ya boleh, tapi hukumnya makruh menurut pendapatnya jumhurul ulama, kebanyakan para ulama hukumnya makruh. Hanya di sini Imam Malik mengharamkan seorang adzan tidak pakai wudu, mengharamkan, tidak memperbolehkan harus memakai wudu. Ini pendapat Imam Malik, ya, pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Demikian untuk mengaji kitab Bulughul Maram dan kitab syarahnya kitab Ibanatul Ahkam pada juz 2 Shahifah 215 sampai 215 tentang keutamaan istiqdad. Kita semua ini harus istiqdad, cawe-cawe siap-siap sholat, ya. Siap sholat itu artinya hati kita siap, fisik kita siap, waktu kita siap, tenaga kita siap. Ketika ada di situ ada adzan, maka disunatkan kita cawe-cawe sholat. Semua pekerjaan apapun pending dulu, break dulu, istirahatkan dulu, ya. Bahasanya istirahat dulu. Kita semua mementingkan Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan duniawi. Karena ketika ada adzan adalah zikir. Kita semua supaya zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sajidin hamdan tanikin hamdan ya fi nama ya fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma zid lana ilman nafi'an katsiran wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan nasihan thayyiban nasiran mubarakan. Rabbana innaka la syai'un qadir yassir lana umurana umurad dunyana wa ukhrana ma'arrahati fi qulubina abdan wa salama fi al-barafitin wa dunyana qadir. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wa salamata min kulli su'in wal ma'sumata min kulli dhunubin wal mubarakata min kulli amwalina wal nafi'ata min kulli ulumina wal qada'a min kulli hajatina dunya wal usra min kulli sidan sulha min kulli ahwalina wal nafi'ata min kulli ulumina ya Allah wal ma'rif
اللطيفة المكشفة من كل قلوبنا يا الله والقوية من كل جسدنا والكفاية من كل حاجة وهمتنا يا الله والرشاد والفضل الزيادة من كل رزقنا يا الله والمقبولة من كل عبادة يا الله والصلح من كل أحوالنا يا الله والصلح من كل أحوالنا يا الله والصلح وحسن الخاتمة يا الله وثبت لنا يا الله عند حياتنا عند مماتنا بعد مماتنا يا الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارزقنا حسن الخاتمة يا الله واجعلنا أولادنا بناتنا وبنائنا وأهلنا وتلاميذنا مريدنا أجمعين اجعلنا وإياهم يا الله من بني الصالحين ومن علماء العالمين ومن علماء المتقين ومن أولياء أولياء العارفين ومن أولياء المقربين ومن أولياء العلماء الفقهاء والعلماء العالمين وارزقنا وإياهم يا الله ما فهم النبي حفظ المرسلين وإلى الملائكة المقربين وارزقنا أيام رزقا حلالا وسعيدا كثيرا وناسيا مباركا إنك على كل شيء قدير ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدنيا نعبد ونستعين ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في والوالدين والوالدين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad